Halo Sobat GSA. Jadi perkenalkan, nama saya Andreas Maria Owen Sembiring. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jadi saat ini saya berada di semester 2. Namun di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan Google Scholarship Ambassador. Jadi yang pertamanya itu, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaikmu untuk menyalurkan antusiasmu itu di kampus? Jadi di sini saya yang paling suka terkait dengan program inovasi teknologi dari Google, yaitu mengenai Gemini. Gemini AI ini dia memiliki teknologi Google yang sangat canggih, yang dimana berbagai macam program yang bisa dibuat dari Gemini AI. Contohnya seperti mengedit gambar, mencari tugas, dan lain sebagainya. Lalu kenapa saya memilih dari menjadi brand ambassador? Karena menurut saya Google ini adalah wadah yang paling cocok untuk universitas saya, agar saya bisa menuangkan rasa kreativitas saya di kampus. Lalu pertanyaan kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Text and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar ini terkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Jadi saya ingin mengajak teman-teman nanti di kampus terkait dengan program, yaitu Kesos Fest, yang dimana itu bergantung dengan jurusan saya, kesejahteraan sosial. Di situ saya ingin membuat program bahwasanya teman-teman harus tahu bahwasanya Google ini tidak hanya soal tentang searching, namun bisa juga bermain. Contohnya kita dibuat Gemini juga bisa membuat kita bermain secara keseluruhan dan seru-seruan. Lalu yang ketiga, yaitu setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah global. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara yang kreatif atau tidak biasa. Jelaskan prospek berpikirmu saat itu. Jadi saya pernah berpikir bahwa masalah itu bukan tentang emosional. Di situ saya memikirkan bahwa bagaimana kalau aku memanfaatkan teknologi sekarang untuk mengatasi masalahku. Contoh tentang kepanitiaan. Di dalam kepanitiaan itu pasti banyak terjadi problem. Contohnya di pertengahan kegiatan kita bingung gitu, bahwasanya apa sih sebenarnya yang menjadi patokan masalah ini, makanya nggak rame gitulah. Contohnya kita mau acara, lalu ya saya langsung searching gitu ke Google untuk melihat solusinya tadi. Namun di situ muncul banyak sumber-sumber yang menyatakan bahwa masalah itu bukan hanya untuk didiamkan saja dan terus-terusan berpikir, namun kita harus juga mengutip dari beberapa pemikiran ahli. Begitulah kira-kira. Lalu pertanyaan terakhir, yaitu jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Jadi jika saya terpilih, pencapaian yang paling membuat saya bangga yaitu terkait dengan membantu masyarakat kampus untuk bisa lebih mendalami program AI yang ada di Google. Bukan hanya di Google sih, tapi berbagai web yang bergantung dengan Google. Lalu apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga di luar kampus melalui peran ini?
mungkin kalau kita lihat banyak daerah desa-desa yang terpencil, bahkan mereka nggak tahu gitu bagaimana cara mengakses sumber digital yang berada di globalisasi ini. Nah, di situ saya harap sesuai dengan program studi saya, ilmu sejahtera sosial, saya ingin bahwasanya masyarakat itu bukan tentang bantuan, tapi bimbingan secara teknologi digital. Contoh seperti masyarakat panti, mereka tuh memerlukan akses buku untuk belajar supaya ilmu yang didapat mereka itu bukan hanya dasar doang. Nah, makanya saya mau mengajari mereka. Contohnya itu menggunakan Google Scholar. Itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita ambil dari Google Scholar. Saya juga mengerjakan tugas pun melalui itu, dan itu sungguh terpercaya. Jadi sekian dari saya, kurang lebih saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tadi saya katakan. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih.